Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Yang dimaksud dengan meminta dalam hadis ini adalah berdoa. Berdoa adalah ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan doa sebagai ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiatu Thalathatil Usul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Was'alullaha min fadlih." Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih." Sesungguhnya barang siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Bukhari, dan Ibnu Majah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa meminta kepada Allah Ta'ala dan tidak kepada makhluknya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena permintaan itu mengandung makna menampakkan kehinaan dan kebutuhan dari si peminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dimintai dalam semua kebutuhan dan penuh harapan dalam meminta dan berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para hambanya untuk meminta kepadanya, karena Dia sanggup memberikan seluruh permintaan manusia tanpa mengurangi miliknya atau karunia-Nya sedikit pun. Imam Tawus rahimahullah berkata kepada Atha rahimahullah, "Janganlah engkau meminta kebutuhanmu kepada orang yang menutup pintunya darimu dan membuat dinding pemisah denganmu. Namun mintalah kepada Allah, Zat yang pintunya terbuka sampai hari kiamat. Dia menyuruhmu meminta kepadanya dan berjanji kepadamu akan mengabulkan doamu." Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Tentang larangan meminta-minta kepada makhluk, banyak sekali hadis-hadis sahih yang melarang hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain hingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir." Barang siapa meminta harta orang lain untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia hanyalah meminta bara api. Karenanya silahkan dia meminta sedikit atau banyak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1041 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan untuk lebih luasnya silahkan lihat buku Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala yang berjudul Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam, yang diterbitkan oleh Pustaka At-Taqwa.